Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu di pagi hari yang sibuk ini. Jadi langsung saja kita ke intinya. Seperti yang sudah mungkin Bapak Ibu ketahui, sudah beredar di status tentang perusahaan kita bahwa kita sedang memasuki fase krusial, yang dimana kita akan melakukan rekonstruksi dan reformasi digital. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian-kajian mendalam sebulan yang lalu. Tuntutan pasar global dan di teknologi mengharuskan kita menjadi organisasi yang lebih lama dan efisien. Ini bukan pilihan, tapi keharusan untuk bertahan. Transformasi, efisiensi, apakah ini berarti hal yang kami takutkan terjadi? Iya, Bu Silvi. Untuk mencapai efisiensi itu, beberapa posisi emang harus kami kurangi, harus kami fungsikan kerjanya, harus dirampingkan. Dan dengan berat hati yang sesungguhnya, kami harus melakukan pemutusan pekerjaan. Tapi Pak, saya sudah 20 tahun di sini loh. Sejak perusahaan ini masih menyewa ruko kecil di seberang jalan. Bu Silvi bahkan lebih lama lagi, sampai 25 tahun. Bu Dinda Aulia juga hampir 2 dekade. Kami bukan hanya bekerja Pak di sini. Kami ikut membesarkan perusahaan ini juga loh Pak. Kami sangat-sangat menghargai dedikasi dan loyalitas ibu-ibu sekalian. Sejauh ini kontribusi ibu-ibu sangat tercatat baik di perusahaan kami. Namun penilaian saat ini kami hanya berfokus pada adaptasi pengusahaan program digital dan relevansi keahlian dengan kebutuhan industri 4.0. Kebutuhan perusahaan ini telah bergeser secara fundamental. Saya tidak pernah menolak perubahan, Bu. Saya selalu mengikuti pelatihan yang Ibu tawarkan, seperti pelatihan Excel dan yang lain-lain yang saya belajar dari Ardia. Saya selalu berusaha, Bu. Gila, mereka kan di PHK setelah sekian tahun mengabdi. Ini bukan hanya tentang angka laporan. Saya juga sih, tapi kalau dilihat dari data mungkin dianggap produktivitasnya menurun. Nah, ini soal registrasi Ardia. Tapi mereka yang mengajarkan kita pertama kali masuk ke sini. Bahkan Bu Silvi yang mengajarkan kita untuk menunjukkan betapa pentingnya bekerja, dan bahkan Bu Cut yang sangat sabar untuk tetap menyemangati kita. Kami sudah mempertimbangkan dengan cermat dan dengan sangat matang tentang posisi dan tanggung jawab kalian yang nantinya akan dilebur dan digadingkan oleh sistem yang terautomatisasi, yang dimana kami membutuhkan sumber daya yang lebih siap untuk bisa mengelola tantangan digital ke depannya. Sumber daya, dulu kami dianggap keluarga, kemudian aset. Sekarang kami hanya sumber daya yang bisa diganti. Apakah ini arti loyalitas tanpa batas kami selama 25 tahun? Tolong, ini jangan terlalu dikemasahkan lagi terlalu dalam. Ini bukan tentang beban. Ini murni keputusan strategi bisnis untuk keberlangsungan perusahaan kita ke jangka panjang. Tapi apakah perusahaan ingat kontribusi kami yang tidak terukur oleh angka? Yang saat krisis moneter 98 itu, kami semua rela gajinya dipotong 50%. Selama 6 bulan
gaji hanya agar perusahaan ini tetap maju. Kami rela loh lembur sampai subuh tanpa uang sepeser pun, hanya demi mengejar target waktu proyek utama kita yang besar itu. Apakah itu ada di spreadsheet Ibu? Tentu kami ingat, dan kami tidak akan pernah melupakan perjuangan kalian untuk perusahaan ini. Kami sangat-sangat berterima kasih atas dedikasi kalian kepada perusahaan ini, dan kami akan memastikan hak-hak dan pasagon kalian akan kami penuhi, dan kami juga akan memberikan kalian tambahan untuk terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Sangat. Setelah seperempat abad hanya serupa uang yang menjadi nisan dari pengabdian kami. Lalu bagaimana dengan kenangan kami saat merayakan ulang tahun perusahaan dan setiap kenangan kami di pantry kantor? Apakah semua itu bisa diganti dengan transfer bank? Kalian anak-anak muda, mungkin kalian beranggap kami generasi tua yang lambat dan gagap teknologi. Tapi kalian harus tahu kalau kami itu fondasi dari setiap perusahaan yang bergerak ini. Maaf Bu, sungguh saya tidak bermaksud untuk meremehkan Ibu, dan saya sungguh tidak bermaksud untuk seperti itu Bu. Kami sangat menghargai kerja keras ibu-ibu selama ini. Saya ingat dulu Bu Mifta sendiri yang meminta saya untuk membimbing Dinda dan staf HRD baru lainnya. Ibu bilang, tolong ajari mereka kultur perusahaan ini ya, Ibu Cut. Hanya karena senior yang paham betul. Sekarang guru itu udah dianggap usang dan nggak berguna oleh muridnya. Ini kebijakan dari manajemen pusat, Bu Cut. Saya di sini hanya sebagai eksekutor. Percayalah, ini juga tidak mudah bagi saya. Jadi secepat itu sebuah korporasi bisa melupakan nama-nama yang ikut membina kelahiran, melupakan cerita-cerita di baliknya. Apakah yang akan kalian ceritakan kepada karyawan-karyawan generasi berikutnya? Bahwa loyalitas itu ada kadaluarsanya, bahwa dedikasi puluhan tahun harga setara dengan 20 beberapa bulan. Ya sudah, kita akhiri rapat kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pemberian dari tim kontraksi nomor 40. Mereka bilang nggak ada serupiah pun sama kayak aku. Nah, sekarang dia itu yang ada lagi. Aku janji sama anakku gaji bulan ini untuk kami liburan. Tapi aku harus bilang apa sama anakku bahwa dia sudah tidak ikut lagi. Gak apa-apa, kita harus kuat untuk ini, kita dan pada diri kita. Ibu Silvi baik-baik aja. Gak apa-apa, dunia kita hidup ada di atas, ada di bawah. Kalian tetap semangat ya. Iya dulu. Bunda, kamu kalau nanti ngurus media setting, kamu hubungi Pak Zun ya? Soalnya bilang aja saya yang merekomendasikan kamu. Dia teman baik saya soalnya. Iya. Dari kami dua harapan. Apa-apa Adrian, kalian gak berbuat apa-apa kok. Namanya juga hidup. Kita bisa belajar dari hal ini. Pak, ini laporan yang sudah siapkan untuk siapa saja yang di PHK. Tinggal buka tanda tangan. Terus saja di sini. Dulu. Bapak baik-baik saja. Kau lihat tidak tatapan dari wajah Bu Silvi. Aku merasa tatapan itu persis seperti tatapan almarhum bapakku.
yang dulu saat dia bilang untuk aku melanjutkan bisnisnya atau membuka tokoku sendiri. Tatapannya terlihat sangat kecewa terhadapku. Mau gimana lagi Pak, kita harus mengikuti apa kemauan dari Dewan Direksi. Karena perusahaan kita sudah diambang kebangkrutan. Apalagi mereka harus meminta kita di dalam 3 bulan terakhir ini kita harus mencapai keuntungan selalu besar 20%. Aku tahu, Bu Miftah, karena aku yang mempresentasikannya kemarin. Aku yang mencoba meyakinkan mereka bahwa dengan memotong 3 sumber daya kita ini yang berharga, 3 sumber daya senior kita ini yang berharga ini, dan menggantikan hanya dengan satu sistem otomatis yang diberikan dari pusat, mungkin ya itu bakalan menghemat ratusan juta per tahun. Tapi aku tidak bisa, hati nuraniku menolak melakukannya. Walaupun aku sudah melakukan PHK-nya, aku tidak tega. Ya. Tenang saja, biaya pesangon mereka tidak sejumlah kecil Pak, hampir 2 miliar. Itu angka yang tidak wajar. Tapi Bu Miftah, jika kita gabungkan mereka bertiga, kita ini kehilangan 63 tahun total pengalaman dari perusahaan kita. Berapa miliar yang bisa kita dapat dari itu, Bu Miftah? Kita lihat dari pengetahuan Bu Silvi tentang dia menangani klien-klien pertama kita. Lalu kita lihat dari Bu Cut tentang sikapnya, bagaimana dia membuat kita bisa melalui krisis-krisis yang sudah kita lalui. Lalu kita lihat bagaimana jejaring pengetahuan-pengetahuan dari Bu Dinda. Itu semua saya tidak bisa membayangkan itu, Bu Miftah. Itu semua lenyap dalam satu kali rapat tadi pagi. Tapi kan Pak, saya sudah menawarkan outplacement lho Pak untuk para karyawan yang telah di PHK tersebut. Seperti contohnya konseling karir dan pelatihan-pelatihan lain. Tidak begitu, Bu Miftah. Itu hanyalah sebuah prosedur yang kita buat hanya untuk merasa diri kita lebih baik, Bu Miftah. Itu kita tahu di usia mereka yang sudah kita PHK ini, untuk mencari pekerjaan baru itu nyaris sulit, Bu Miftah. Bukannya sulit, hampir jadi mustahil. Kita tidak hanya memecat mereka, kita mencabut mereka dari ekosistem yang sudah mereka bangun sendiri. Dari usia muda mereka sudah bekerja di sini, sampai usia yang sudah rentan, mereka sudah mendedikasikan diri mereka di sini. Aku tidak tega ini, sebenarnya. Begitu saja, setelah puluhan tahun kita mengabdi, begitu saja. Apakah nasib kita akan sama seperti mereka ya? Iya. Kita harus memastikan bahwasanya jejak mereka itu tidak betul-betul hilang. In every moment, my love will be tempted. We'll still be forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your road. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow like
flame that burns, an eternal show. In every moment, my love I'll be attentive with silver